pagi Pak Gelu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Aktivitasnya gimana? Ya lancar-lancar nyendak sedikit lah Bu. Nyendak sedikit. Pak. Namanya juga hidup Pak, pasti ada yang nyendak sedikit. Ya. Saya dengar ini Pak Pak Gelu ini mau coaching ya? Iya Bu, rencana kemarin sih ada mau coaching dengan Bu Sina. Kira-kira apa yang Pak Gelu ini persiapkan sebelum coaching? Jadi hal-hal yang ingin saya persiapkan sebelum coaching, mungkin saya menyiapkan diri saya dulu sebaik mungkin sebagai seorang coach dengan memahami hal-hal yang perlu ingin disampaikan, ditanyakan kepada orang yang saya coaching nanti. Oh gitu. Seperti itulah persiapan sih sederhananya. Iya, jadi lebih pada persiapan diri ya Pak Persiapan ya? diri. Sendiri Ya. dulu ya. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, mungkin nanti saya di sini kan nanti perannya adalah sebagai pengamat ya Pak ya, sebagai supervisor dari Bapak sendiri. Ada beberapa hal nanti yang ingin saya diskusikan dulu mengenai rubrik penilaian. Jadi ketika Bapak melakukan coaching nanti mungkin ada beberapa penilaian yang perlu saya sampaikan dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana Bapak mendengarkan secara aktif dari coaching nanti sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Ya, Siap. artinya pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana Bapak memberdayakan coaching itu sendiri. Ya, artinya Bapak bisa lebih menggali bagaimana coaching itu bisa menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Ya, jadi itu adalah rubriknya Pak. Terima kasih untuk informasi. Ya, kemudian kompetensi apa kira-kira yang nanti akan Bapak kembangkan dalam coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, ada 3 yang utama Bu. Ya, Jadi saya ingin melihat tentang proses kehadiran penuh, ya, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin 3 komponen utama yang ingin saya pelajari dalam kegiatan coaching nanti yang akan saya buat. oh oke, baik. Kemudian kira-kira tadi kan ada 3 ya, ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada membuat pertanyaan berbobot ya Pak ya, ada 3 definisinya. Nah, dalam coaching nanti kira-kira apa yang ingin Bapak fokuskan dari 3 kompetensi itu? Dari 3 kompetensi itu mungkin saya fokus di salah satu dulu ya Bu ya, terutama di terus yang mendengarkan secara aktif. Oh iya, jadi Bapak itu ingin memfokuskan pada kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Jadi kenapa saya ingin lebih fokus di mendengarkan secara aktif? Kadang sebagai pribadi saya Bu, kadang mendengarkan apa yang disampaikan orang lain itu kadang tidak menjadi salah satu urgensi utama. Mungkin saya hanya menyimak hal-hal yang bersifat lebih poin-poin penting, tapi alur apa yang ingin disampaikan itu kadang saya tidak menyimak dengan bagus. Mungkin hal semacam ini ingin saya ubah mindset saya dengan proses coaching ini, supaya apa yang saya dengarkan itu lebih runtut begitu, lebih teratur begitu. Iya, Biar saya bisa memahami dengan jelas apa yang maksud yang ingin disampaikan oleh orang yang saya coaching nanti. Oh iya, baik. Jadi biar lebih jelas tujuan coaching itu untuk apa gitu ya. Oke, baik Pak. Kemudian tadi dari yang Bapak sampaikan, tadi kan mendengarkan aktif itu yang ingin Bapak kembangkan. Kemudian kalau saya bisa
bisa tanyakan itu kira-kira indikator seperti apa yang apa ya, bahwa coaching itu nanti akan berhasil. Jadi indikator apa kira-kira yang menunjukkan bahwa coaching Bapak nanti bisa berhasil? Ya, jadi salah satu indikator yang mungkin bisa saya terapkan adalah ketika saya mampu membuat orang yang saya coaching nanti dulu, dia mampu menemukan solusi untuk permasalahan dia, Bu. Jadi ketika dia menyampaikan permasalahannya, mungkin dengan coaching yang saya lakukan itu nanti dia bisa menemukan solusi untuk penyelesaian tersebut. Jadi mungkin dengan sharing yang kami lakukan itu dia dapat menemukan solusi, mungkin seperti apa terus itu yang salah satu yang saya harapkan. Oke, baik. Jadi indikator yang tadi adalah intinya si coaching nanti akan bisa menemukan solusinya Solusi, ya. untuk masalah diri. Untuk masalah diri. Ya. Oke, baik Pak. Jadi yang terakhir itu kira-kira harapan Bapak atau tujuan Bapak untuk coaching tadi apa Pak? Nah, tujuan tadi kan saya sesuai dengan apa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, jadi harapan saya itu saya lebih dapat mendengarkan secara dan menjadi pendengar yang baik. Oh, menjadi iya, pendengar iya. yang baik untuk orang-orang sekitar saya. Mungkin itu dulu yang ingin saya. Ya, oke, baiklah kalau begitu ya Pak ya. Saya minta izin untuk tetap di sini karena saya akan melihat bagaimana proses Bapak nanti coaching ya. Oh iya, siap. Terhadap coaching nanti. Selamat pagi Bu Sina. Selamat pagi Pak Gendy. Nah, bagaimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik sekali. Saya lihat dari senyum-senyumnya kayaknya ada sesuatu hal yang bahagia nih dari Ibu Sina nih. Benar sekali Bapak, saya lagi merasa sangat-sangat bahagia. Ya, jadi dari perasaan bahagia itu mungkin saya ingin mengetahui hal apa yang sampai buat Ibu bahagia. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa Ibu berbagi dengan saya tentang kebahagiaan Ibu tersebut. Kalau bahagianya saya hari ini karena saya bisa kolaborasi bersama Pak Gendy dan Bu Maria untuk menyelesaikan tugas dekon. Karena di PP kita, kelompok kita kurang 1 personil. Nah, ini mau saya senang sekali, semangat sekali proses. Jadi untuk persoalan tugas Ibu merasa senang ya karena ada teman untuk berkolaborasi. Nah, jadi dari persoalan itu apa yang menjadi hambatan, Bu? Persoalan mengerjakan tugas ini Iya, ya Pak ya. Oke, kalau untuk mengerjakan tugas ini merupakan satu kebahagiaan, kesenangan bagi saya Pak. Sampai rasa bahagia saya itu saya datang ke sini, saya mau share sama Bapak, ada sesuatu yang mau saya tanyakan, saya harus berbagi untuk bisa menemukan solusi itu Pak. Oh, jadi ada hal yang itu masih menganjur di hati dan pikiran Ibu ya? Iya, benar sekali Bapak. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya apa permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Pak, saya mau sharing tentang saya ingin meningkatkan percaya diri dalam presentasi Pak. Karena terus terang saja untuk tampil di depan umum itu bagi saya bukan hal yang mudah ya Pak ya. Saya sering merasa gugup, tidak percaya diri, takut. Hal-hal yang menyebabkan saya seperti itu ya karena saya merasa takut nanti presentasi itu tidak sempurna, tidak membuat audiens itu puas dengan apa yang saya tampilkan. Kemudian saya juga takut nanti apa bahan-bahan presentasi, materi presentasi yang saya siapkan itu tidak pas dengan sasaran audiensnya gitu Bapak. Oh, jadi
permasalahan terkait dia ya. Jadi sampai sekarang sudah hal apa yang sudah ibu lakukan untuk permasalahan ini? Baik Pak, kalau untuk hal yang sudah saya lakukan ketika saya mau presentasi di depan audiens, itu biasanya saya ambil jeda sebentar atau menenangkan diri sebentar, tarik nafas dalam-dalam beberapa kali sampai saya merasa gugur saya itu hilang, baru saya memulai presentasi saya tersebut Pak. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, jadi itu hal-hal sederhana yang sudah ibu lakukan ya untuk Betul. permasalahan. Jadi kalau begitu untuk ke depan apa yang ingin ibu lakukan untuk persoalan ini? Baik Pak, kalau untuk kedepannya saya mungkin akan praktek atau berlatih presentasi di depan audiens saya ini yang sederhana saja ya Pak. Kita di depan siswa aja dulu kita latihan atau di depan rekan sejawat gitu Pak. Ya. Jadi itu ya, jadi yang ingin ibu lakukan ke depan itu terutama hal sederhananya itu di siswa dalam kelas ya Bu ya. Iya. Oke Bu, jadi mungkin apa yang ibu sampaikan ini saya tunggu tindak lanjutnya Bu ya. Siap, Jadi Pak. mungkin kalau sudah aksi mungkin ibu bisa berbagi dengan saya lagi seperti apa perencanaan kegiatan yang sudah ibu lakukan itu, mungkin sejauh mana lah hasil yang telah dicapai, mungkin ibu bisa berbagi lagi dengan saya tentang persoalan ini. Baik Pak. Jadi mungkin itu saja ingin saya tanyakan dengan ibu. Mungkin saya tunggu hasil dari pelaksanaan ibu ya seperti apa. Mungkin itu saja dulu Bu ya. Ya, dan Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya sharing hari ini bersama Bapak. Mudah-mudahan ini bisa saya lakukan, saya terapkan, dan ada hasil yang baik. Nanti di kesempatan berikutnya akan saya sharingkan bersama Bapak kembali. Terima kasih Bu Sina waktunya. Sama-sama Pak. Baik Pak, sekarang kita di tadi Bapak sudah melakukan coaching dan saya juga sudah melihat, sudah mengamati ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah coaching tadi? Ya, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi ada rasa kepuasan tersendiri Bu yang saya peroleh. Jadi sesuai dengan yang saya ingin saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Jadi setelah tadi saya coba melakukan proses coaching dengan Ibu Sina, jadi ternyata kalau kita mau mendengarkan dengan lebih baik lagi apa yang ingin disampaikan oleh orang, mungkin kita bisa mendapat banyak informasi, baik hal-hal yang membuat dia bahagia ataupun hal-hal yang masih pun mengganjal dalam hidupnya. Iya, Seperti itu. Iya betul. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan, berarti Bapak tadi menurut Bapak itu berarti coaching tadi sudah berhasil ya Pak ya? Untuk keberhasilan sih saya belum tidak terlalu bisa mematok seberapa berhasil apa yang telah saya lakukan, tapi untuk sebagai dari apa tuh saya melihat bahwa saya ternyata bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Mungkin kompetensi itu karena itu yang ingin saya tingkatkan, mungkin itulah yang saya rasa tadi Bu. Jadi saya bisa mendengarkan dengan lebih bagus lagi, lebih baik lagi apa yang ingin disampaikan oleh kawan saya rasa. Iya, artinya potensi yang sudah Bapak sebutkan di awal tadi itu sudah Bapak lakukan gitu ya, atau sudah Bapak kembangkan gitu ya. Baik, tadi ketika Bapak coaching tadi, ini ada beberapa hal yang saya catat ya Pak ya. Jadi tadi yang pertama Bapak melakukan coaching itu sudah santai ya, ngobrolnya itu sudah santai. Kemudian saya lihat juga Bapak sudah menjadi pendengar yang baik ya ketika dalam coaching tadi. Kemudian juga saya mencatat juga bahwa Bapak itu bisa merasakan permasalahan yang dirasakan oleh Ibu Sina tadi. Kemudian juga di situ juga saya mencatat bahwa
ada umpan balik juga. Bapak memberikan umpan balik ketika Bapak mengatakan bahwa saya ingin melihat hasilnya 1 minggu ke depan, ya, kemudian ke depannya itu gimana. Baik, mungkin itu saja yang tadi saya catat ya. Saya sudah melihat Bapak sudah baik sekali melakukan coaching tadi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa indikator tadi sudah Bapak lakukan. Kalau menurut Bapak kira-kira indikator itu sudah berhasil atau belum ya? Indikator yang Bapak sampaikan di awal tadi, kayak kita pra tadi, itu ada ya, Bapak ada Jadi, berbagi. sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, dari kegiatan coaching yang saya lakukan, saya ingin membuat orang yang saya coaching itu mampu mencari solusi. Jadi dia mampu menyelesaikan persoalan yang dia dapat itu dengan potensi yang dia miliki. Jadi dia mampu, oh ternyata saya mendapat persoalan seperti ini, saya punya kemampuan seperti ini, saya bisa menyelesaikan masalah ini seperti ini. Mungkin jadi lebih ke bagaimana orang yang saya coaching tadi itu dia mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, Bu. Oke, baik. Untuk yang terakhir, kira-kira untuk kedepannya itu kalau Bapak melakukan coaching lagi nih, ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan selain dari tadi yang mendengarkan aktif? Jadi kan ada ya, jadi mungkin saya akan coba lagi di kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Mungkin dari ketiga itu akan saya dicoba coaching dengan teman-teman yang lain di setiap kompetensi yang ada itu saya akan kembangkan untuk diri saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja dari saya. Oh, ya, siap. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Rusmina. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabarnya baik hari ini. Baik ya. Oke, hari ini Ibu akan melakukan sesi coaching bersama Pak Gelu. Iya, rencananya gitu. Iya. Oke, sekarang ini sesi praspevisi. Di sini saya akan menyampaikan 7 nilai percakapan coaching. Di sini percakapan coaching ini ada yang mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Jadi nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu kita harus memperhatikan alur kita juga. Oke. Nah, Ibu, sebelum Ibu melakukan sesi coaching bersama Pak Gelu, ini apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kalau untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Iya. Yang pertama tadi adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot. Iya. Kalau bisa sih saya usahakan 3-tiganya itu muncul semua. Tidak semua. Ya. Baik. Bagian mana nih, Bu? Bagian utama kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sesi coaching hari ini? Yang ingin saya fokuskan di sini itu adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Saya ingin membuat atau mengajukan pertanyaan nanti kepada Pak Gelu, di mana saya bisa menggali informasi dari pengetahuan yang dia dapat. Baik. Nah, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Kalau untuk indikatornya, yang pastinya nanti ketika setelah selesai coaching itu Pak Gelu itu perasaannya itu menjadi lebih baik. Yang pertama, yang keduanya ketika di coaching nanti Pak Gelu bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Kalau begitu cukup sekian untuk observasi praspevisi. Saya harap Ibu nanti bisa melakukan sesi coaching dengan baik sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya, Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gelu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Bu, kabarnya. Baik, tapi ada ahnya gitu ya Pak ya. Nah, itulah, Bu. Ada, Itu mengandung arti tuh Pak, kalau ada seperti itu kayaknya berat benar Bapak bilangnya baik tuh Pak. ada sedikit
kerikil kecil yang mengganggu Bu. Ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa nih kerikil-kerikil yang mengganggu menurut Bapak itu, kira-kira bisa diceritakan? Ya, jadi tadi kan kami waktu di kantor itu kan ada orang tua murid datang ke kantor kan Bu. Terus pas waktu datang saya sendiri yang masih di kantor dan yang lain keluar. Jadi ada orang tua murid ini kan datang menyampaikan persoalan mengenai anaknya sih Bu. Jadi karena anaknya ini di rumah itu sudah hampir tidak bisa dikontrol Bu. Jadi orang tuanya itu mengharapkan kita di sekolah ini mampu mengambil alih Bu, seperti itu. Jadi kita yang harus ibaratnya diberikan tanggung jawab untuk mengatur anaknya ini Bu. Jadi tadi ada orang tua ya Pak yang menyampaikan bahwa anaknya itu Tidak bisa dikontrol di rumah, jadi karena mereka berpikir mungkin harus diserahkan kepada Ya, guru sekolah, sekolahnya, ya. sekolah dengan harapan mungkin sekolah bisa mengatur ya. mengatur siswa Iya. tersebut. Kemudian saya ingin tahu dari permasalahan yang mengganjal tadi, kira-kira dari pertemuan kita ini, ya pembicaraan kita ini nanti, kira-kira tujuan Bapak itu apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Ya, jadi mungkin dengan bicara kita hari ini mungkin saya bisa mendapatkan jalan keluar Bu, untuk persoalan ini. Jadi saya mampu berbagi dengan Ibu, jadi hal ini bisa terselesaikan gitu Bu. Jadi bisa menemukan solusi lah untuk masalah ini. Jadi Bapak menceritakan itu artinya Bapak ingin menemukan solusi ya, dibantu untuk menemukan solusi. Iya. Gitu ya Pak ya. Ya, seperti itulah Bu. Oke. Kira-kira ketika orang tua kemarin itu datang, ya, Bapak ada menanyakan tidak bagaimana sih yang dimaksud dengan orang tua itu tidak bisa diatur itu bagaimana? Ada nggak Bapak tanyakan ke orang Jadi tua sendiri? ada Bu. Jadi kemarin tuh waktu saya tanya tuh, jadi seperti apa anak ini di rumah contohnya itu. Ya. Jadi wah, dia itu fokusnya tuh kalau pulang sekolah biasanya jam 1, tapi nanti sampai di rumahnya jam 6 sore. Ya. Pulang dia makan, habis makan langsung keluyuran lagi sampai jam 12 malam baru pulang lagi. Jadi orang tuanya itu sudah tidak mampu mengontrol waktu anak ini, baik dalam hal kesehatan dia makan dan maupun yang berkaitan dengan belajar. Jam belajarnya itu hampir tidak pernah, karena dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluyuran. Oh iya. Jadi ibaratnya memang anak ini udah tidak ada aturannya lagi. Iya, di Bu, tidak ada rumahnya. aturan di rumahnya. Orang tua Jadi pun, mungkin udah bosan gitu ya. Iya. Ya. Jadi dari persoalan tadi, kira-kira rencana Bapak ini apa nih? ya, jadi rencana saya ke depan mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman guru, maupun nanti saya akan sampaikan juga di rapat dengan Pak Kepala Sekolah nanti terkait hal ini. Jadi hal ini kalau saya secara pribadi itu kan bukan menjadi bukan tanggung jawab seutuhnya ada pada sekolah kan Pak. Iya. Bu, jadi karena kita ini kan ibaratnya punya jenjang waktu, kita kan dari jam sekian sampai jam sekian. Iya, betul Pak. Jadi kalau untuk masalah seperti ini, orang tua juga harus memiliki tanggung jawab, karena Ya. mereka yang ini kan anak mereka Bu. Jadi Ya. tidak semua permasalahan ini diserahkan ke sekolah. Jadi pihak sekolah nanti, terutama kita nanti mampu kita memberikan jalan keluar yang terbaik. Tapi tidak harus diserahkan sepenuhnya kepada kita pihak sekolah, seperti itu. Ya, jadi kalau menurut Bapak tadi itu nanti akan dikoordinasikan dengan kepala sekolah ya, Iya. bagaimana cara menangani siswa ini, karena kalau menurut Bapak juga tadi bahwa yang saya dengar itu tanggung jawab itu sebenarnya bukan pada sekolah, Iya. ya kan? Ketika orang tua menyerahkan dengan sekolah sepenuhnya, itu mungkin cara yang kalau menurut saya bukan salah tapi keliru juga ya Pak Iya. ya.
Karena sekolah itu kan memang ada batas Ada jamnya. batas jamnya. Iya. Untuk rencana kedepannya tadi kan udah Bapak sebutkan tuh, ya. Kira-kira itu rencananya kapan gitu akan Bapak Jadi laksanakan? mungkin dalam waktu dekat nih. Jadi Iya. dalam waktu dekat ini saya akan saat ada rapat dengan guru, nanti saya akan sharing lah di forum biar masalah ini diketahui oleh secara bersama dan dapat solusi secara lebih banyak solusi yang bisa Iya. didapat dari forum tersebut. Jadi nanti itu nanti pada saat rapat dewan guru ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira rapat dewan gurunya itu diadakannya rutin atau tidak, atau mungkin bisa Bapak meminta diadakan atau gimana Pak? Biasanya rapatnya itu kan nanti bisa lah di situasi bisa situasional, jadi bisa Ya, sambil disampaikan. ngobrol sama apa ya Pak ya. Oke. Kira-kira Ya, nanti dalam apa menyampaikan kepada rekan-rekan dan kepala sekolah itu kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak itu? Yang Bapak anggap mungkin Bapak percaya bisa membantu Bapak bicara untuk menemukan apa biar rencana Bapak itu bisa tercapai. Siapa yang bisa Jadi untuk pelibatan mungkin semua komponen yang ada di sekolah Ibu ya, terutama guru BK lah dengan guru agama yang saya harapkan peran penting dari mereka karena ya, itu berkaitan dengan psikologi dan keimanan anak tersebut. Mungkin ada yang kurang, jadi mungkin harus digembleng lebih keras lagi. Mungkin saya akan minta guru PJ juga untuk lebih mendisiplinkan anak tersebut dengan ya. jadi ada beberapa guru yang memang secara khusus ya, Iya, yang kalau umumnya mungkin semuanya ya, tapi Iya. secara khususnya tadi ada guru agama, guru BK, kemudian guru PJOK juga ya Pak ya, yang untuk secara khusus menangani anak ini ya. Baik, kira-kira menurut Bapak nih ketercapaian dari rencana Bapak ini kira-kira kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira rencana Bapak ini bisa terlaksananya di angka berapa? Ya, berharap sih angka 10, tapi kalau untuk di angka 6 sampai 7 pun tidak masalah, yang penting ada progresnya Bu. Oke. Jadi baik Pak, mungkin karena waktu kita juga tidak banyak ya Pak ya, Iya, untuk siap, ngobrolnya tidak banyak, mungkin hanya itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Terima kasih sudah menyampaikan permasalahannya. Siap. Kemudian Bapak tadi juga sudah menemukan solusinya, caranya bagaimana. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Siap. Apa yang Bapak harapkan semuanya bisa terwujud, terlaksana juga dengan baik ya Pak ya. Siap, terima kasih. Tetap semangat Pak. Siap. Oke, selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu. Baik, saya sudah mengamati Ibu melakukan coaching bersama Pak Gelu. Lancar sekali tadi ya Bu ya, mengalir materinya ya. Ya. Oh, Pak Gelu juga demikian. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Gelu? Kalau yang saya rasakan sih senang sih, karena Senang, ya? karena saya melihat juga Pak Gelu juga mukanya itu udah sumringah tadi itu. Ya, setelah di coaching sama Iya, Ibu setelah ya. di coaching udah. Berarti dia udah merasa lega, merasa plong. Ada nggak Ibu tanyakan dari perasaan setelah coaching bersama Ibu? Apa yang dirasakan? Ada ya? Baik. Tentunya dia pasti menjawab lega dan plong ya, senang karena masalah yang dia hadapi itu sudah teratasi. Dia sudah menemukan sendiri jalan keluarnya atas bimbingan Ibu ya. Baik Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi di awal itu kita sudah melakukan pra-observasi, Ibu menyampaikan bahwa Ibu meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah dalam coaching tadi apakah Ibu sudah melakukan tersebut?
Iya, tadi saya sudah berusaha untuk melakukan komunikasi pertanyaan berbobot ya. Jadi saya tadi sudah menanyakan ada beberapa hal yang memang saya tanyakan untuk menggali informasi dari permasalahan yang Pak Juli hadapi tadi. Baik. Ya. Baik Ibu, saya juga akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya terkait coaching yang dilakukan Ibu bersama Pak Jody. Nah, sini saya melihat Ibu sudah membawa coaching ini dengan sangat-sangat natural. Artinya Ibu sini tidak ada membuat si coaching ini takut untuk menyampaikan permasalahannya atau yang dia hadapi. Jadi Ibu membuat coaching ini terbuka dalam menyampaikan apa yang dia rasakan, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu juga di sini saya amati Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menggali informasi dari si Pak Dewi tadi itu sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di awal tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari percakapan yang dilakukan Ibu tadi, coaching tadi itu saya memang secara keseluruhan melihat itu berjalan lancar. Ya, artinya itu sudah Ibu lakukan dengan cara baik. Nah, Ibu, sebelum kita menutup sesi kita ini, ada lagi enggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Oh, hari ini pertanyaan berbobot udah berjalan nih. Kedepannya saya apa lagi nih yang saya kembangkan? Kalau untuk kompetensi ya, karena kompetensi itu kan ada tiga kan. Untuk kedepannya mungkin ketika saya melakukan coaching lagi, mungkin kepada Pak Dedi lagi kah, atau kepada rekan-rekan yang lain kah, saya ingin yang jelas dua-duanya pasti saya ingin kembangkan ya. Dua-duanya Ya, Bu, ya. dua-duanya itu pasti saya ingin kembangkan. Karena bagaimanapun prinsip coaching itu memang ada tiga prinsip yang harus ada itu ya. Jadi dua-duanya saya harap bisa dikembangkan. Berarti nggak ada yang penuh dan ini ya Bu ya, mendengarkan aktif. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk sesi coaching hari ini, dan semoga setelah ini Ibu bisa mengembangkan kompetensi coaching yang lainnya sesuai harapan Ibu, dan Ibu sudah berjalan dengan baik pula dan mendapat hasil yang baik. Oke, baik. Selamat siang Bu Sina. Selamat siang Pak Joni. Bagaimana kabarnya nih Bu? Baik. Baik ya Bu ya. Jadi saya dengar informasi kalau Bu Sina ini besok ini akan melakukan coaching ya. Betul Pak. Itu dalam rangka apa tuh coaching yang Ibu ingin buat tuh? Saya besok mau coaching Bu Maria. Coaching Bu Maria Iya. ya. Jadi saya untuk coaching dengan Bu Maria nanti saya harap dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima Nah, kasih Pak. jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan kalau ada beberapa rubrik penilaian yang harus Ibu terapkan di saat coaching. Terus saya harap juga alur coaching bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur, dan pemanfaatan model yang sudah dipelajari Ibu untuk coaching itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Nah, untuk proses coaching besok dengan Ibu Maria ini kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan Saya dari besok, kegiatan tersebut? ya baik Pak. Besok saya akan mengembangkan kompetisi coaching yang kami temukan. Kehadiran penuh ya. Betul. Kehadiran penuh ya. Jadi Ibu akan mengembangkan proses coaching tentang kehadiran penuh. Kenapa alasan Ibu untuk memilih kehadiran penuh sebagai komponen utama dalam proses coaching tersebut? Ya, saya merasa kehadiran penuh saat coaching itu dipandang perlu ya Pak ya. Dipandang perlu Ya, ya. itu sangat penting
untuk membangun kepercayaan seorang coach kepada coachnya, sehingga dia bisa berpikir dengan terbuka tanpa ada sekat-sekat atau rasa takut dan ragu menyampaikan apa yang sedang dia rasakan gitu Pak. Ya betul. Jadi seperti dia Bu. Jadi Iya. nanti indikator yang ingin Ibu bisa capai dari kegiatan tersebut apa lagi Bu? Oke, tetapi bahwa selain menciptakan rasa percaya coaches kepada coachnya, karyawan ini juga bisa menciptakan keterbukaan, kenyamanan si coach untuk sharing kepada coachnya Pak. Terima kasih Bu ya. Jadi saya berharap nanti untuk kegiatan coaching besok dapat berjalan dengan baik. Mungkin besok saya minta waktu sebentar untuk kita sama-sama ya Bu ya. Kita akan melihat sebentar sedikit. Jadi semoga kegiatan besok berjalan dengan baik, dan mungkin itu saja Bu untuk sementara. Terima kasih untuk waktunya Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu? Kabar saya puji Tuhan baik. Apa nih band datang ke sini nih? Iya. Ada yang mau saya ceritakan. Ada sedikit apa ya? Sedikit kegalauan lah dalam diri saya. Galau ini ya? Iya, ya. Apa yang membuat ibu galau? Bu, saya melihat kayaknya siswa ini motivasi belajarnya itu menurun sekali. Menurun ya? Ya. Jadi di sini karena ini saya alami ya, ini kan baru tahun ajaran baru, tapi beberapa hari saya masuk kelas itu sepertinya siswa itu semangat belajarnya itu tidak ada. Iya. Baik, berarti ibu mengalami kegalauan karena siswanya mengalami penurunan motivasi belajar. Iya, betul sekali. Baik, apa yang sudah ibu lakukan atas situasi tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan, saya pernah mencoba memvariasikan pembelajaran. Mungkin mereka bosan ya, jadi saya baru mencoba memberikan variasi pembelajaran, tapi sepertinya belum ada perubahan yang signifikan. Perubahannya itu belum nampak. Baik, dari hal tersebut kita mencoba melakukan berbagai model pembelajaran, belum ada perubahan yang signifikan juga. Oke, kalau untuk mencapai perubahan signifikan sesuai dengan yang ibu harapkan, apa yang akan ibu lakukan? Kalau untuk rencana saya sih mungkin ke siswa itu lebih kepada mungkin strategi ya atau metodenya ya. Mungkin mereka bosan dengan metode itu, jadi saya akan mencoba membuat pembelajaran mungkin nanti dengan metode pembelajaran bentuknya games. Mungkin mereka lebih semangat ketika pembelajaran itu menggunakan bentuk games seperti yang sekarang itu sering digunakan itu ya, kuisis dan lain sebagainya itu. Jadi nanti ibu akan berencana melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dengan strategi yang berbeda. Iya. Oke, berupa games gitu ya. Iya. Nah, kapan rencana ibu akan melaksanakan itu? Kalau saya rencananya itu memang secepatnya, Secepatnya. ya dalam minggu inilah, beberapa hari lah. Ke depan. Ya, karena untuk persiapan itu kan saya memerlukan waktu juga untuk mempersiapkan strategi. Baik. Baik, saya akan menunggu hasil dari tindak lanjut yang dilakukan. Saya juga nanti akan minta atau kita ketemu nanti sharing lagi dari hasil tersebut, bagaimana signifikan atau sebaliknya. Iya. Tapi harapan saya semoga setelah coaching ini
sebelum melakukan tindak lanjut itu hasilnya lebih baik sebelumnya. Ya, dan bagaimana perasaan ibu setelah coaching seperti ini? Setelah coaching ini saya agak sedikit lega ya, karena tadi sudah menyebabkan kegalauan saya tadi yang dari awal tadi saya ucapkan. Kemudian saya juga menjadi ingat bahwa sepertinya siswa-siswa ini harus ada yang lebih belajar lebih baik. Jadi memang kalau untuk meningkatkan, memberikan motivasi bagi siswa, itu harus melakukan hal-hal yang beda, yang menarik bagi siswa. Oke, baik Ibu, demikian sesi kita hari ini. Semoga tindak lanjut atau rencana yang akan dilakukan nanti berhasil, jalan lancar, ya, dan memberikan dampak baik bagi siswa Indonesia. Iya, baik. Terima kasih juga. Selamat siang Bu Sina. Selamat siang Pak Nah, Kiai. jadi bagaimana kabarnya, baik ya? Masih seperti yang tadi baik. Ya, jadi saya ikut Ibu dalam proses coaching tadi. Jadi selama proses coaching tadi itu apa yang Ibu rasakan dari Ibu? Perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Saya selama proses coaching ya Pak ya, Ya, saya merasa sangat senang karena bisa mendampingi coaching, saya sharing, menyampaikan apa yang dirasakan dan mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dan tidak menghakimi dan tidak memberikan solusi. ya, jadi kemarin waktu kita ada diskusi sebelum Ibu melakukan coaching itu kan ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Betul. Jadi kalau tidak salah itu tentang kesadaran kehadiran penuh ya Bu ya. Ya, benar. Nah, jadi setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, apa indikator tersebut sudah tercapai Bu? Terlaksana, tercapai? Baik, menurut saya indikator yang ingin saya capai itu sudah tercapai Pak, karena Kedua, seperti yang sampaikan kemarin bahwa di sini saya ingin membangun rasa percaya dari si coaching kepada coachnya untuk dia merasa nyaman, aman, menyampaikan kegalauannya, unek-uneknya ke coach gitu kan. seperti apa yang sudah Ibu harapkan untuk peningkatan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu sudah terlaksana ya Bu ya. Nah, jadi ini ada beberapa catatan Bu yang sudah saya buat setelah Ibu melakukan proses coaching tadi. Mungkin akan saya sampaikan sedikit ya Bu ya. Silakan. Jadi setelah saya amati proses yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, di mana alur yang Ibu pakai, alur kita itu sudah berjalan dengan baik. Terus di sini ada yang namanya tentang apa tuh metode rasa tuh Ibu sudah cukup bagus. Jadi untuk itu saya harap kemampuan yang Ibu miliki untuk proses coaching ini tetap berjalan dengan baik, tetap dipertahankan. Terima kasih Pak. Nah, yang berikut Ibu, selain kompetensi kesadaran penuh yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk diri Ibu dalam proses coaching ke depan nanti Bu? Oke, baik Pak. Kompetensi coaching lainnya yang saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Terus, Iya. ya, mungkin selain itu, mungkin itu dulu ya Bu yang Satu ini aja dulu Pak. Satu ini. Ya, karena ada kendala bagi saya untuk menjadi bukan benar ya Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi si coaching. coaching ya. Jadi
Ibu ingin mengembangkan lagi tentang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi semoga harapan Ibu untuk proses ke depan semakin berjalan dengan baik. Harap apa yang sudah Ibu rancang dan rencanakan itu ke depan bisa terlaksana ya. Mungkin sebelumnya kira-kira dari 1 sampai 10 kira-kira untuk hasil coaching tadi menurut Ibu bagi diri Ibu tuh sudah di angka berapa Bu? Kalau saya menilainya sudah di angka 9 Pak. Angka 9 berarti hampir mendekati Hampir sempurna ya ya. Bu ya. Ya karena Bu Maria tadi merasa dia mengungkapkannya itu dengan terbuka. Ya, dia merasa percaya kalau saya ini bisa memandu, membimbingnya gitu Pak. Jadi dari apa yang Ibu harapkan tentang kompetensi itu sudah terlaksana ya Bu ya. Sudah, Pak. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Bu. Mungkin untuk waktu selanjutnya saya minta maaf karena sudah mengganggu. Terima kasih, saya pamit. Ya, sama-sama Pak.